Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini hasil akhir dari kita merakit sebuah cas aki ya. Pengecasan aki yang sederhana ya, tidak otomatis ya. Yang ini ya. Jadi ini saya jelaskan ya. Ini mau saya jelaskan hasilnya dan cara merakitnya ya. Nah, kemarin itu yang part 1 itu istilahnya yang konten yang kemarin itu adalah yang belum sempurna ya. Itu hanya mengenalkan cara merakit pengecasan aki, alat pengecas aki ya, pakai trapo ya. Tuh. Nah. Oke, di sini mau saya jelaskan hasilnya ya dari rakitan cas aki ini ya. Oke ya. Nah, di sini ini ada trapo yang saya pakai, ini adalah trapo merek Koki. Ini 5 ampere ya. 5 ampere besar ini ya, enggak tahu murni atau enggak. Tapi ini 5 ampere besar, oke ya. Terus di sini yang primernya ini 0, 110, 125, 220 ya, 220. Nah, ini adalah yang primernya ini dari inputan dari AC atau dari PLN ya. Nah, ini kabelnya, kabel colokannya ini. Nah, ini masuknya sini ke sini lewat saklar ini ya, saklar ini terus ke sini ya, masuk ke primer daripada trafo ya. Tuh. Nah, ini cara ngerakitnya ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini masuk ke saklar semua, ini yang dari AC ini, karena ini apa, di saklar ini ada lampu, jadi untuk menyalakan lampu. Nah, saklar utamanya itu adalah ini nih. Nah, ini yang ini dari PLN ya, ini perhatikan, ini dari PLN. Terus ini setelah disaklar dengan kaki sebelahnya disaklar on, ini nyambung ke sini. Nah, kabel hijau ini masuk ke 0 daripada primernya trafo ya. Terus yang satunya ini langsung dari ini LN terhubung langsung ke ini 220-nya ya. Itu. Nah, ini rakitan untuk yang dari AC ya. Terus ini saya pasang seperti ini, ada kabel ini. Ini adalah indikator daripada tegangan AC. Nah, di sini ya, tegangan AC ini ya. Begitu disaklar ini akan jarum ini bergerak menunjukkan berapa besarnya tegangan listrik AC yang ada di rumah kalian itu ya. Itu dia menunjukkan di sini, itu ada beberapa angka di situ ya. Nah, terus kita lanjut ke ini sekundernya ya. Nah, ini sekunder. Jadi ini trapo ini jenisnya adalah trapo step down atau penurun tegangan ya. Jadi lilitannya di situ adalah ada primer, ada sekunder ya. Nah, sekunder ini lebih besar apa diameter dari tembaganya itu ya. Jadi lilitannya lebih sedikit, makanya dia turun ya. Nah, prinsip kerja dari trapo itu adalah induksi ya, memindahkan tegangan secara induksi ya. Nah, dari sini ini AC atau tegangan listrik bolak-balik ya, dari primernya sini tadi yang dari LN. Nah, terus 220 masuk diturunkan sampai di sini masih AC ya, masih AC, tapi turun tegangannya. Nah, di sini ada angka biasanya, di sini tertulis angka-angka. Ini karena sobek jadi nggak kelihatan. Nah, terus jenis trapo ini adalah CT ya. Nah, ini jenisnya ini CT, bukan engkel. CT itu gimana? CT itu biasanya ada double fast. Nah, di sini 18, sini 18. Terus baru di tengah itu CT. Nah, itu ya. Terus ini ada lagi di bawah ini 24, berarti ujung sini juga 24, 30 kayak gitu. Ya, CT itu jadi double. Ya. Nah, jadi yang keluar dari trapo ini posisinya masih AC. Nah, harus AC, itu nggak bisa untuk ngecas aki ya, untuk mengisi tegangan listrik ulang aki itu nggak bisa ya.
Nah, jadi dari sini diturunkan ke tegangan ini, diturunkan tegangannya, baru dimasukkan dengan atau diinputkan ke sebuah penyearah atau pengubah dari AC-nya tadi ke DC. Nah, ini. Nah, di sini saya pakai diode kiprok. Nah, umumnya orang-orang ini nyebutnya diode kiprok ini ya. Ya. Nah, diode kiprok ini ada input AC dan input DC ya. Nah, itu input AC dan output DC, bukan input DC ya. Nah ini perhatikan. Nah, ini saya ambil di sini 18. Nah, ini trafo ini CT, tetapi saya tidak menggunakan CT-nya. Nah, jadi saya ambil yang 18. Nah, seharusnya ini kalau mau memakai CT ya, cara merakitnya ini di sini dipasang diode. Nah, diode itu arahnya ke depan semua. Nah, dari dua diode ini ujung yang depannya itu dipertemukan atau ketemu. Nah, akhirnya menjadi satu. Nah, dari sini jadi satu, disatukan oleh diode tegangannya. Nah, CT-nya ini biasanya masuk ke input sini ya, ke input ini. Nah, yang gabungan tadi juga masuk ke sini ya. Tuh harusnya. Karena saya nggak pakai itu, ini saya ambil aja. Saya bikin engkel seperti ini ya. Nah, jadi ini saya ambil 18 volt, saya masukkan ke input daripada diode kiproknya ini, penyearahnya ini ya. Terus ini juga saya ambil di sini, saya masukkan inputnya. Tuh ya, saya masukkan inputnya. Nih 18, ini juga 18 volt ya. Tuh. Nah, setelah lewat kiprok ini atau diode kiprok ini, nah makanya outputnya ini menjadi ini plus, ini min. Nah, jadinya ini menjadi tegangan listrik DC. Nah, ini tegangan listrik DC ya. Nah, tegangan listrik di DC. Nah, setelah menjadi tegangan listrik DC, maka kita pasang kabel outputnya ini ya. Ini ujungnya di sini. Nah, ini ujungnya belum saya pasang jepitan karena saya belum beli jepitannya, karena harus ke pasar ya. Nah, itu. Nah, prosesnya kayak gini ya. Ya, jadi penjelasannya seperti itu. Ya. Jadi dari sini kita ambil 18 masukkan ke diode kiprok biar dia bisa berubah tadi ya. Jadi AC menjadi DC, karena ini untuk mengubah menjadi DC. Nah, itu. Nah, baru setelah itu kita outputnya yang positif, negatif kita pasang kabel untuk output. Nah, untuk ngecas aki. Nah, ini ya, itu. Nah, oke ya, dari penjelasan ini sekarang kita coba ya, berapa tegangan output yang dihasilkan oleh alat ini ya. Oke, kita cek, terus nanti saya jelaskan juga indikator-indikatornya yang ada di sini ya. Oke, kita siapkan. Ini di sini ada alat ukur ini ya, ini multi ya, multimeter digital. Nah, susah ini naruhnya di mana. Oke, kira-kira seperti ini ya. Siapkan, kelihatan kan tuh. Nah, ini kita masukkan di, nah ini negatifnya. Waduh, lorot. Ini aja lah biar ketutup sebentar. Ini ya. Nah, ini yang negatif ya, output negatif. Yang ini output positif ya. Oke, kita tes ya. Nah, sekarang colokannya mana tadi? Nih, colokan ke bawah ini. Oke, kita colokkan di sini listriknya ya. Ini kita colok ya, kita colokkan des. Nah, terus kita coba untuk mengonkan. Nah, ini belum on kan, nih posisinya belum on. Coba kita on. Nah, itu jarum bergerak di nggak sampai 220 tegangannya. Nah, terus ini ada indikator.
indikator output yang keluar ya dari diode itu tadi penyiarah. Nah, bentuknya apa? Bentuk tegangannya itu adalah DC ya. Nah, ini. Nah, indikator ini kita pasang di sini. Nah, ini kita kasih hambatan 1 kilo ohm. Indikator LED itu ya 1 kilo ohm untuk biar LED-nya tidak putus, kelebihan tegangan. Terus ini negatifnya ya. Nah, terus ini alat ukurnya nih. Nah, yang untuk kita pakai ngukur ini posisi kita taruh di DC 20 volt ya. Nah, ini yang keluarannya outputnya ini 16,0. Nah, ini terlalu besar sebenarnya, tapi karena di sini nggak ada yang 16 atau 15 di sini nggak ada, maka saya pakai 18 tadi. Nah, keluarannya jadi 16,0 atau 16 pas. Nah, ini ya, ini bisa dipakai untuk ngecas ya. Untuk ngecas. Nah, tapi apa? Kita harus selalu kontrol. Ya, karena ini jadinya ini pengecasan ini cepat. Artinya apa? Cepat dia, cepat penuh itu baterai itu ya. Oke ya, gitu ya. Nah, terus selanjutnya ini pengecasan ini adalah pengecasan cepat. Artinya itu tidak boleh terlalu lama mengecas akinya itu ya. Dan di sini nggak ada kontrol penuh atau enggaknya, ini nggak ada kontrolnya. Tergantung kita lah yang memakainya gimana caranya. Nah, ya. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Bisa dipahami ya kira-kira. Nih. Nah, semoga ini bermanfaat ya. Dan silahkan kalau ilmu ini berguna, silahkan dilakukan, dicoba merakitnya ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke ya, mudah-mudahan ini manfaat dan bisa menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat juga untuk pemirsa ya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.